buat sobat semua. Terima kasih sudah setia mendengarkan kisah audio misteri kali ini. Dan admin mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf karena keterlambatan tayang, karena ada trouble dan permasalahan yang rumit. Dan kali ini kita simak saja seperti apa ceritanya dan cuk. Oke sobat, kali ini admin menceritakan sebuah misteri di tanjakan jembatan Puncak Ratau. Konon cerita di daerah situ memang terkenal sosok angkernya dan sangat sakral sekali, karena dimana di situ itu para warga setempat menceritakan bahwa di tanjakan situ memang gudang dan sarangnya para demit dan lelembut dan para sejenisnya gitu. Kalau yang melintas daerah situ memang kalau belum kenal kawasan situ atau orang lain mungkin kurang sopan ataupun apa, dia kemungkinan besar yang jahil itu pasti bikin usil di situ. Dijahilin, kadang-kadang dibuat bingung, terus kadang-kadang masuk jurang gitu. Konon cerita waktu itu ada seorang pengendara naik sepeda motor gitu, dia mabuk, mungkin tidak asli dari tempat situ sendiri, pendatang. Itu cerita waktu ya 15 tahun kurang lebih lah gitu. Dia jatuh masuk ke jurang gitu. Dan ini pengakuan dari warga setempat memang. Admin penasaran untuk lokasi situ karena tertarik ya cerita dari warga dan penasaran banget gitu. Dan admin sendiri mencoba untuk melintas tempat situ pakai kendaraan Scoopy, maaf. Waktu itu malam kalau nggak salah ini malam Rabu, kalau nggak salah malam Rabu lah. Admin naik ke sepeda motor Scoopy, naik ke tanjakan situ. Rencananya si admin bukan penasaran lokasi situ ya. Admin ada sebuah janji sama teman di sana dan kita berangkat bertiga dari rumah gitu kan. Maaf, berempat ya, memang kita berangkat berempat menuju ke lokasi Eyang Turu waktu itu kan. Jadi kita berangkat dari rumah itu. Sebelumnya kita memang sudah membahas akan cerita seperti misteri di sana-sana gitu kan. Memang sekaligus ada acara, ya udah kita sekali-sekali hunting gitu kan. Jadi penasaran gitu. Waktu itu kami sudah mengontrol semua kendaraan yang akan berangkat ke sana gitu kan, bensin, ban dan segala macam motor. Kita berangkat sekisaran jam, karena takut kemalaman ini, berangkat itu jam 9 kurang lebih. Kita ngelewatin perkampungan di daerah Nalumsari itu, daerah perkebunan tebu ya, jalannya sepi gitu, gelap gitu. Terus sampai kita ke Ndawe dan Pabrik Sukun dan sekitarnya situ, kita ke atas tempat semakin nanjak dan sepi gitu kita lewati. Karena memang kita pakai malam dari jam segitu itu menghindari dari pulang bekerja ataupun macet gitu. Jadi tempat-tempat sepi kita bisa mengakses perjalanan itu lebih cepat. Dan kita nggak mau berpikir panjang, langsung kita berangkat ke lokasi di sana. Kendala di nomor 1, tiba-tiba motor saya sendiri pakai Scoopy itu nggak bisa nanjak pertama itu, tenaganya berkurang. Aneh, tenaganya berkurang gitu. Jadi kok tumben ya bisa kalah sama teman-teman gitu, teman-teman udah naik gitu, tapi Scoopy itu tiba-tiba tenaganya kurang gitu. Tapi dipaksain akhirnya kita bisa jalan. Terus kita lanjut di Gapura. Selamat datang memasuki kawasan Ratau situ. Kita berhenti sejenak karena pikir admin motor ini kurang enak gitu. Terus kita kontrol lagi karena temen yang satu itu
spesialis bengkel motor gitu ya, jadi dia paham gitu. Terus dicek semua normal gitu, semua normal. Ya udah kita coba aja yuk, Bismillah. Niatnya kita dari bawah kita itu udah perasaan nggak enak gitu, nggak enak gitu. Yang kenapa yang nggak enaknya pas di saya gitu kan, aneh gitu. Niatnya kita padahal ke sono itu nggak pengen nyari apa-apa, cuma pengen kan di sana ada teman silaturahmi, sekaligus ya ada obrolan penting gitu kan, sekaligus penasaran dicerita itu. Di perbatasan itu kita udah cek semua motor, kita udah siap ready berangkat, kita lanjut. Terus karena teman-teman khawatir dengan keadaan motor saya pribadi gitu, maksudnya motorku gitu kan, akhirnya dia perjalanan kita agak sejajar gitu, dua-dua gitu, jalan pelan-pelan, yang lewatin jalan beliku gitu kan, gelap. Nah, pas mau mendekati lokasi yang paling horor itu kan sebelumnya ada tanjakan, jadi temen itu naik dulu karena nggak mungkin bareng gitu kan, agak curam gitu. Naik duluan, gitu. Yang satu naik, yang giliran saya naik itu tiba-tiba motor saya mati di situ. Pas di dekat sekolahan SD, di sampingnya ada pohon randu kalau nggak salah, itu gede, dan sebelahnya ada pohon asem gitu. Nah itu aku dorong, karena aku nggak bisa manggil tuh teman bisa di atas, dia kalau udah naik gitu kan, panggil kan nggak mungkin dengar gitu kan. Motor itu nggak nyala, mati, tiba-tiba mati. Kok bisa ya ini bisa mati gitu, padahal wah tadi udah dicek benar-benar kondisi motor itu udah normal gitu, tapi kalau ini tiba-tiba tanjakan ini di dekat SD ini mati. Sontak saya pribadi sempat shock gitu, di tengah hutan, tanjakan, kanan kiri itu cuma bangunan kosong dan sekolah SD yang mungkin terpenghuni atau nggak terpenghuni nggak tahu, yang penting di situ serem gitu. Soalnya pikiran udah kacau, nggak karuan, wah ini udah ditinggal gitu kan. Ketinggalan jauh, temen mungkin keturun lagi, belum mikirin turun lagi, dia posisi untuk mencari tempat yang berhenti yang nyaman karena tanjakan gitu kan, karena dia nyari tempat yang pas untuk berhenti itu kan, dia nggak mungkin berhenti dulu. Akhirnya saya di situ udah berpikir, udah deh pasrah, mau ngapain, saya tungguin aja di sini, duduk aja gitu. Dia mau di selah starter ataupun dinyalain juga percuma karena ini matinya nggak tahu, tapi aki itu normal, stop kontak sama bel dan lampu-lampu semua normal semua, tapi di starter itu nggak mau ngangkat gitu. Akhirnya saya tuh tak tinggal duduk di samping motor, udah tak standarin, saya duduk di samping motor, ngelihat kanan kiri itu nggak ada orang lewat ataupun mau teriak, mau manggil, sinyal pun HP itu nggak ada sinyal, kita pakai Indosat nggak ngangkat, pakai tri lemah. Wah udah deh, dan semakin semrawut pikiran, nggak bisa konsentrasi di situ, udah plongo sambil nyalain rokok, habis ngerokok lagi. Tak lama kemudian, nggak tahu itu tukang sayur ataupun apa, bapak itu turun bawa motor Honda Grand kalau nggak salah ya, Honda Grand. Dia turun dari atas dan nggak tahu itu mau ke pasar atau nggak apa, kok pakaiannya gitu, pakai celana pendek atau celana. Udah cek, saya di situ bukan nolongin saya gitu. Berhenti, break. Ada apa pak? Saya tanya gitu. Enggak pak, saya mau nanya, tadi itu di sini ada nenek-nenek pakai anting itu, kayak ya nama orang Jawa itu pakai antingan gitu ya, kayak kresek tapi pakai bahan plastik gitu, antingan buat naruh belanjaan apa ya. Saya nggak ngeliat pak,
iya tadi barusan di situ gitu, di samping masnya situ gitu. Bapaknya tanya gitu, ah masa nggak ada, barusan saya di sini dari tadi di motor saya mogok gitu. Wah saya mau bantuin tapi nggak bisa dek, saya mau buru-buru. Wah ini nggak lama bapaknya pergi, bukannya cari solusi buat saya, dan saya tuh nggak bisa ngomong, tiba-tiba kayak mulut ini nggak bisa ngomong panjang gitu. Ya udah deh gitu, kayak gitu aja gitu. Dan anehnya di situ tadi dia bertanya kayak gitu, pikiran saya sendiri di situ udah gak ada temen gitu kan, kacau gitu. Kampret oh iya gitu. Terus tak tinggal duduk udah nggak mau nampak kayak mau nggak nampak, kayak udah kayak udah orang-orang frustasi gitu. Udah duduk di sini, tak tungguin, kalau nampak ya saya minta nomor yang ini gitu. Udah pikirannya udah kayak gitu karena orang takut itu biasanya kadang-kadang sugestinya aneh-aneh agar untuk semangat nggak terlalu takut gitu kan gitu. Sebenarnya ya takut gitu. Bapaknya itu turun nggak tahu kemana arahnya. Selang berapa ini ada anak muda gitu, nggak tahu itu dari warga kampung atau gimana, dia lewat melintas berdua. Terus nanyain, loh Pak itu kenapa motornya kok mati? Iya mas ini nggak tahu tiba-tiba mati di sini tuh motor. Lah bapak sama temen apa gimana? Iya temennya udah naik ke atas gitu, tapi kok belum balik-balik gitu. Nah tadi udah dicek motornya gak gitu, ditanya sama anak muda tadi. Udah pak, ini apa udah mas tadi udah beres bener gitu, udah ada kendala atau kendala apapun gitu. Ya udah gini pak, bapak tak dorong, tak bantu ke tempat lokasi yang mungkin nyaman buat bapak, nanti sambil nunggu temannya balik gitu. Ya udah mas, boleh saya mau ikut aja. Dan saya pun terima kasih kepada mas-mas tadi itu yang udah bantu, karena di posisi kayak seperti itu memang sangat-sangat ngeri buat saya. Akhirnya motor didorong ke tempat lokasi, terus admin di situ udah beristirahat sejenak sambil ngerokok, sambil serapi cerita pendek sama masnya. Mas tempat situ memang angker ya? Iya pak, itu di sekolahan SD deket Randu itu memang banyak penampakan yang kayak manusia gitu, aneh-aneh gitu. Mungkin kalau orang bukan warga setempat biasanya kadang-kadang terjadi seperti itu, motor mati ataupun tiba-tiba ban bocor ataupun dan sebagainya gitu. Dan wah benar juga nih katanya bapak tadi ya gitu. Saya batin seperti itu. Terus gak pikir panjang, saya cerita aja sama mas ya, tadi bapak-bapak itu turun dari atas mas, bilang bahwa ada nenek-nenek di situ gitu, bawa antingan gitu kayak orang ke pasar gitu. Oh iya itu sering terjadi, nampakin seperti itu gitu. Itu bapaknya itu ya seperti kayak gitu, tapi kok anehnya bawa motor ya mas. Kalau itu setan ya bisa aja gitu, memang sering terjadi seperti itu. Wah ini udah akhirnya aku udah batal niat untuk ke pertemuan ke teman tadi, ada acara itu. Nah ini udah duduk di situ karena ada kayak teras gitu ya, teras sebelahnya kayak warung, tapi warungnya udah tutup. Ya setidaknya ini aku kalau tidur di sini udah aman karena gitu kan, karena sebelahnya masih ada kampung gitu kan. Kalau tahu ada hantu bisa teriak lari ke kampung gitu kan. Yang penting aku udah nyaman di sini, nggak di tempat atas gitu. Di bawah turun udah aman. Akhirnya masnya gini mas, sambil nunggu di sini aja, motornya mas parkirin situ, nanti besok balik lagi ada bengkel di situ buka. Masnya tadi nyarani seperti itu. Akhirnya ya udah aku sambil tidur di sini gitu. Saya tidur di situ. Jam
hampir menjelang kurang lebih subuh itu teman akhirnya turun, kurang lebih hampir itu loh. Ya Allah Gusti Pak, tak cari ya teman gini, ya Allah tak cariin dari mana ke sana nggak ada gitu. Ya udah gak apa-apa, yang penting udah ketemu gitu. Sekarang terus akhirnya dibantu pulang dorong. Nah, ya terima kasih, itulah cerita perjalanan kisah misteri di tanjakan jembatan Angker Pratawu. Dan buat sobat semua dimanapun berada, jangan lupa untuk melintas di tempat-tempat angker ataupun merasa kurang nyaman, ucapkan doa dan salam dan selalu waspada. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat semua.